Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Bang Willy Azril selaku Asprak Praktikum Mata Kuliah PMWeb. Di sini saya Bernas Modal Ferdinand akan menjelaskan program responsif PMWeb saya. Di mana di sini kan diminta kalau aplikasinya ini mencakup hal-hal utama, yaitu import data mahasiswa, validasi data, penyimpanan data ke dalam database menggunakan MySQL, dan juga penggunaan Ajax untuk memungkinkan interaksi dinamis tanpa perlu merefresh halaman. Nah, baik, di sini saya masuk ke kode program saya. Ada ini ya Bang ya, kode program saya. Yang pertama itu buat database dulu, di mana di sini buat database PHP. Di sini itu juga merupakan koneksi ke MySQL-nya ya, ke database-nya, karena dia membuat database dengan nama mahasiswa DB. Nih, untuk perintahnya. Dan untuk tabel yang dibuat itu ada dua, itu yang pertama tabel mahasiswa. Di sini akan menyimpan data-data mahasiswanya. Lalu tabel yang kedua itu adalah tabel admin yang akan melakukan login nanti pada saat di bagian website sebelum dia melakukan pengelolaan data-data mahasiswa. Ini beda dengan koneksi PHP yang ini menjadi koneksi utamanya antara website dan juga database nantinya ya. Nah, jadi langsung aja kita buat database terlebih dahulu. Localhost responsive pmweb buat database.php. Oh, ada salah kah buat database? Oh, maaf Bang. Nah, ada bisa salah gitu. Nah, kita sekarang refresh. Nah, baru muncul kan dia mahasiswa DB. Ini kosong kan Bang ya. Nah, kita masuk ke bagian indeksnya kan ya. Nah, dia tidak langsung masuk ke indeks, tapi dia akan login terlebih dahulu. Karena di sini kita di indeksnya dia ada sesi startnya, itu dari login PHP, di mana admin akan melakukan login terlebih dahulu dengan data username dan password dari admin itu sendiri. Kita ke login di sini ya. Nah, karena kita kan nggak punya datanya juga kan Bang ya, masih kosong tabelnya, jadi kita login juga tidak bisa. Ini masih nge-refresh. Nah, di sini ada penggunaan Ajax. Nah, misalnya kita registrasi di sini, kita masukin Aaron 234 untuk passwordnya, kita daftar admin. Nah, sukses. Nah, dia refresh kan tadi tuh. Nah, kalau misalnya kita coba untuk uh, buat akun dengan username yang sama, di sini juga ada validasi ya, dimana dia tidak bisa melakukan registrasi jika ada username yang sama. Nah, kita daftar admin. Nah, dia tidak bisa, username sudah terdaftar. Tuh, dia tidak terrefresh. Nah, itu penggunaan salah satu Ajax itu ada di bagian registrasi di sini. Nih. Nah, di sini dia akan post. Tuh, dia akan post. Nah, jika data apa di database itu sudah ada username yang sama, maka dia di sini username sudah terdaftar. Ya, di sini username sudah terdaftar. Di sini penggunaan jQuery ya, itu bagian dari Ajax. Dan di sini juga untuk bagian-bagian yang animasi silang dan tanda centang tadi. Di sini untuk auto increment, jadi pada saat kita masukkan data yang sudah kita hapus dari MyAdmin, nanti dia akan tetap melanjutkan ID sebelumnya, jadi tidak lompat-lompat karena dia di auto increment di set. Nah, di sini untuk bagian select from admin where username ini, dia akan mengambil username dari database data tabel admin ada atau tidak. Nah, kalau ada atau ada yang sama, maka di sini dia akan menjalankan perintah nih username sudah terdaftar, dia error. Dan dia akan nih Ajax tadi tidak akan terreset. Dan kalau tidak dia akan tercipta gitu. Nah, ini untuk kode programnya ya Bang ya. Seperti ini. Nah, baik, jadi langsung saja ke akun utamanya. Kita buat Aaron atau 3. Terus itu validasinya tadi. Nah, ini untuk database, untuk website utamanya tidak ada data mahasiswa kosong. Jadi dia ada di bagian indeks. Ya, baik, di sini adalah bagian indeksnya ya Bang ya. Ini ada penggunaan jQuery supaya bisa memakai Ajax nanti. Nah, penggunaan Ajaxnya itu ada di bagian ini Bang. Nih. Jadi pada saat nanti dia akan mengambil data, buat apa mengambil data? Supaya dia bisa ditampilkan di sini. Jadi dia tidak akan nge-refresh nanti di bagian refresh page-nya itu. Lalu di sini ada bagian cek NIM juga. Jadi pada saat nanti dia ngevalidasi NIM, pada saat kita masukkan NIM yang sama, misal saya 04 belakangnya, kita masukkan lagi NIM yang sama, nanti dia tidak akan ke refresh, dia cuma munculin box yang di atas itu, lalu dia tetap lanjut lagi, dia tidak akan nge-refresh itu untuk refresh page-nya. Ya, di situ. Ini juga Ajax ini. Pada saat kita ngapus datanya tidak akan nge-refresh.
validasinya itu penggunaan lainnya ada di bagian check NIM ini. Jadi dia akan ngambil file check NIM ini untuk melakukan pengecekan NIM nih. Dia select from mahasiswa di mana NIM-nya berapa gitu. Nah, akan dicek ya iterasinya supaya tidak ada NIM yang sama. Nah, kalau ada yang sama ya NIM sudah terdaftar muncul. Kalau enggak ya dia pakai Ajax lagi supaya tidak terrefresh, memasukkan data ke dalam database. Jadi itu diambil dari masukan data PHP. Ini di sini yaitu menggunakan insert into mahasiswa NIM nama jurusan dengan value yang dari admin tadi, memasukkannya ke dalam database. Jadi akan disimpan ke dalam database data tabel mahasiswa itu sendiri. Jadi kalau kita implementasikan di sini, nah misal kita buat 3004 berian jurusan informatika kita simpan, kita bersimpan. Nah, tidak ada refresh kan bang? Nah di situ. Kalau misalnya kita masukkan yang sama, namanya Sigit misalkan ya. Tuh, NIM sudah terdaftar. Nah, dia tidak terrefresh. Seperti itu. Kalau kita masukkan NIM yang berbeda, misalkan ini Novel Agustin, jurusannya manajemen, anggap aja lah. Jurusannya sipil, teknik sipil. Nah, kita simpan, tidak tersimpan, nah dia tidak terrefresh, itu karena penggunaan Ajax tadi. Begitupun kita hapus, nah, data sudah dihapus, nah dia tidak terrefresh. Cuma kalau edit, ya dia ada refresh tuh. Nah, karena di bagian pengeditan datanya di bagian di sini untuk mengedit datanya, nih dia tidak ada menggunakan Ajax ya, untuk klik editnya itu sendiri fungsinya. Untuk formnya itu ini penggunaan form input untuk memasukkan data mahasiswa. Ya untuk tahap terakhir, kalau adminnya sudah mau selesai sesinya ya dia tinggal logout. Nah dia akan refresh dan itu dia akan menjalankan perintah logout ini. Dia destroy sessionnya dan balik ke login PHP itu pada bagian ini, logout PHP dijalankan dan dia kembali lagi ke awal. Baik, sekian untuk presentasi program responsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.